nggak sampai percaya saya, Bung Askar. Ya. Seorang motivator lalu kemudian berbuat tidak sesuai dengan apa yang selama ini dia lakukan. Ya, bahwa tidak cukup motivator itu hanya jatuh di seminar dan training. Sehingga orang bilang cuma jual ludah atau jual air liur ya. Iya. Saatnya bilang kamu kelas. Alright, nice people, kembali lagi di Kamu Kelas Podcast bersama saya Rizal Jamal. Akhirnya bisa kembali setelah beberapa hari sempat tidak ada konten podcast, dan hari ini kembali kita mulai. Dan alhamdulillah syukurnya karena tamu kali ini yang memang sudah lama sekali saya ingin undang beliau bicara banyak tentang hal pengembangan diri. Dan ini menarik sekali karena saya kira beliau ini sudah banyak malang melintang di ranah bidangnya yang sangat profesional di bidang motivasi. Langsung kita sambutin Bung Askar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Luar biasa. Memang kuliah ini penuh motivasi. Ya, harus begitu. Harus begitu. Wow, hebat. Wah, oke. Begitu. Kakak Askar saya panggil Bung di Bung. Boleh. Bung Askar. Boleh. Ini saya melihat akhir-akhir ini luar biasa pasca pandemi naik trennya tuh. Kembali adalah dunia motivasi. Betul. Atau dunia motivator dan sebagainya. Self development. Sebenarnya kalau Bung Askar melihat kondisi sekarang ini, yang kita lihat memang banyak fenomena yang terjadi. Pertama dari sisi mental, banyak orang mengalami mental health, walaupun itu mungkin di satu bidang lain di bidang psikologi. Ada juga orang bermasalah di keuangan finansial. banyak ada juga tidak tahu mau ini sebenarnya hidupku mau apa ini. Tidak jelas mau kemana dia. Tidak jelas mau kemana. Arahnya nggak jelas. Ya, betul. Sekarang kalau Bung Askar melihat kondisi dan fenomena itu semua, apa sih yang terlintas pertama kali di pikiran tak? Iya, jadi sebagai motivator dia harus tampil dalam 3 hal. Ya. Jadi yang pertama, apalagi pasca pandemi dan ini masih dalam kondisi pandemi juga sebenarnya karena naik turun fluktuatif gitu ya. Nah, jadi sebagai seorang motivator di tengah-tengah masyarakat dia harus bisa memberikan energi. Nah, jadi energizer gitu. Nah, kenapa? Karena orang-orang yang punya energi yang bagus, maka dia akan tidak mudah kena penyakit. Iya, tapi kalau dia udah punya energinya lemah, maka pasti gampang kena penyakit. Nah, sehingga ini yang butuh dari masyarakat kita, dari seorang motivator gitu ya. Nah, kebetulan kita ini punya energi lebih yang bisa diberikan kepada masyarakat. Nah, kemudian selain itu, untuk mengatasi masalah masyarakat sosial hari ini, tentunya seorang motivator harus tampil menjadi optimizer. Iya. Energizer, optimizer. Kenapa? Karena pencapaian masyarakat kita di berbagai kalangan, terutama di anak muda, di milenial, itu perlu dioptimalkan. Iya. Jadi baik itu dari sisi akademiknya mereka, kemudian juga di bidang bisnis misalnya, di sosial juga sedemikian ya. Sehingga peran kita itu sangat ditunggu-tunggu. Ditunggu? Gitu. Iya, pasti. Misalnya di instansi. Iya kan? Instansi kan butuh kinerja. Baik di swasta maupun di pemerintahan gitu ya. Betul. Ya, kalau kita mampu mendorong kinerjanya naik, maka pasti ada merupakan suatu hal yang sangat menggembirakan buat mereka. Tapi kalau tidak, kan pasti mereka akan dalam kondisi yang katakan galau gitu kan, pusing gitu kan. Tapi kalau dengan adanya hadirnya seorang motivator di tengah-tengah mereka, memberikan dia optimizer itu, maka pasti akan membuat satu fenomena baru gitu. Iya kan? Nah, itu yang diharapkan, termasuk pemerintah kita. Melihat kondisi saat ini masyarakat kita lagi mengalami suatu kebingungan, kan, suatu kemunduran gitu kan. Ya otomatis dia butuh seorang sosok yang memberikan optimizer itu kepada mereka, sehingga mereka melangkah lebih maju dan bisa meraih apa yang dia harapkan selama ini. Bung Askar mau bilang bahwa salah satu yang bisa mendongkrak kinerja, salah satunya dari pemerintahan kita adalah butuhnya seorang motivator. Iya, dan memang begitu ya. Iya. Jadi kalau hadirnya motivator di tengah-tengah pemerintahan itu, pasti dia akan memberikan satu gagasan, ide yang tentunya mereka butuhkan gitu. Berarti kepala daerah tidak cukup ya? Kepala daerah itu untuk mengorganize semua komponen yang ada. Tapi kan mereka butuh masukan
dan saran gitu kan. Tetap juga ada kurangnya. Ya, betul. Tapi dari seorang motivator yang punya inspirasi yang luar biasa, pasti akan bisa membangkitkan menjadi booster gitu. Iya kan gitu. Berarti yang pertama tadi energizer, kedua adalah optimizer, dan yang ketiga ini yang paling penting. Problem solver. Problem solver. Kenapa? Karena problem itu kan selalu muncul di tengah-tengah kita. Dan kalau hadir seorang motivator yang mampu memberikan solusi, memberikan jalan keluar, ini yang sangat dirindukan gitu. Ya, termasuk katakanlah mungkin tokoh-tokoh agama saja terus terang. Terkadang saya berdiskusi panjang ya, bahwa ternyata untuk mengatasi problem umat ini tidak mudah gitu. Tapi saya katakan bahwa segalanya harus dimulai dari kata kita mudah menghadapinya. Harus ada believing, harus kita percaya dong. Percaya diri untuk mengatasi persoalan itu. Karena kalau Anda sudah pesimis dari awal, apa yang bisa Anda selesaikan? Tidak mungkin kan? Tapi kalau Anda yakin, dan itu kan dimiliki oleh seorang motivator. Yakin bahwa segala persoalan pasti ada solusinya. Ya kan? Sehingga the organic power, creative powernya muncul. Gitu. Persoalan itu kan satu berkah sebenarnya. Bukan masalah banyak atau sedikitnya, tapi apapun masalahnya selalu ada jalan keluarnya. Dan itu ada para sosok motivator. Nah, seperti itu. Dan inilah yang coba berusaha Bung Askar bersama dengan teman-teman yang lain untuk membentuk sebuah itu ya. Kita membangun yang namanya emosi. Ikatan Motivator Sulawesi. Itu tahun 2018. Nah, kemudian tahun 2021 kemarin saya diberikan amanah baru, dan ini dari pusat, yaitu DPD IMC Sulawesi Selatan, Indonesia Motivator Community Sulawesi Selatan. Dan kebetulan Indonesia Timur kita yang pertama. Nah, kita yang pertama. Sulawesi Selatan ya. Sulawesi Selatan. Ya, dan bahkan saya menghentak pusat bahwa tidak cukup motivator itu hanya jatuh di seminar dan training. Tidak cukup. Selama ini kan hanya di situ. Hanya di situ mainnya. Sehingga orang bilang cuma jual ludah. Atau jual air liur ya. Betul. Mungkin Sarwani pernah bilang begitu di sini ya. Sarwani kan wakil saya kebetulan. Dan saya katakan bahwa tidak cukup kita bermain di situ. Arena bermain dari seorang motivator itu luas sekali. Sehingga saya pernah mengatakan di tahun 2021 kemarin, kita perlu memunculkan yang namanya industrial motivation. Jadi motivasi itu adalah merupakan industri. Sesuatu yang bisa menghasilkan cuan salah satunya. Dan bisa menghasilkan efek-efek yang positif lainnya. Dan bisa masuk ke ranah-ranah dimensi yang bisa, semuanya bisa dimasukin. Gitu, baik ekonomi, sosial, budaya, politik, hukum, dan keamanan, semuanya bisa dimasukin. Dan motivator memang punya satu dasar yang tidak bisa dilepaskan. Kalau kita pernah mengenal yang namanya filosof. Dan hari ini bisa jadi muncul itu. Mungkin dengan nama yang lain. Dan motivator itu salah satu daripada bangkaian itu. Filosof, Socrates, Plato, Aristoteles. Sebenarnya mereka dalam positioning adalah the motivator. Tapi begini Bung Askar, saya merasa bahwa hari ini orang tidak terlalu butuh motivator. Kenapa? Kenapa? Karena akses untuk mencari tahu itu sudah sangat luas. Ada media sosial. Orang sekarang kalau mau belajar sudah buka YouTube, Instagram dan sebagainya. Ada berbagai macam kanal yang bisa diakses. Ada PDF-nya, ada e-book-nya, buku dan sebagainya. Yang memang masih kurang kalau hanya mengandalkan itu hanya pada terletak bahwa ya tidak ada mungkin mentoringnya. Tetapi kan orang bisa termotivasi dari situ. Contoh kayak saya mau jadi content creator karena banyak melihat video-video yang sudah tersebar berbagai macam gitu. Ilmu saya dapat di sana. Ya saya pikir enggak butuh juga motivator ini. Dan mungkin juga penonton yang lain menganggap begitu. Itu gimana? Sebenarnya itulah seberapa pentingkah itu poin saya. Seberapa pentingkah itu motivator? Itulah yang salahnya kita. Iya. Jadi kita melihat dari segi profesinya doang. Iya, kalau profesi doang mungkin saja. Benar yang saya bilang. Bisa jadi. Ya, tapi dalam peran-peran kehidupan ini motivator selalu dan selalu dibutuhkan. Everything needs motivator. Di keluarga. Tidak mungkin sebuah keluarga bisa bahagia kalau nggak ada motivator di situ. Kepala keluarga misalnya. Terutama. Iya kan? Bahkan seorang ibu juga sangat menjadi motivator. Betul. Iya kan? Apalagi kalau misalnya
single parent, gitu. Kemudian di masyarakat, tokoh masyarakat, kalau dia tidak punya peran menjadi motivator, mohon maaf, apa yang bisa dicapai oleh masyarakatnya? Baik di tingkat RT, RW, kelurahan, kecamatan, kabupaten, kota, provinsi, bahkan sampai negara, Pak. Tidak mungkin sebuah wilayah dan negara melakukan sebuah transformasi kalau nggak ada sosok motivator di dalamnya. No, nothing. Tidak bisa ya? Tidak mungkin. Revolusi besar saja, Indonesia tidak akan mungkin merdeka kalau tidak ada motivator bernama Bung Karno. Mungkin istilahnya proklamator. Tapi sebenarnya dia motivator. Motivator kemerdekaan Indonesia. Dan itu yang orang tidak sangka seperti itu. Mungkin hari ini motivator baru dibayar. Dan bahkan dibayar mahal. Iya kan? Bahkan profesi termahal di dunia adalah motivator karena dibayar per jam, Pak. Iya, ada yang dibayar per jam. Anthony Robbins, mohon maaf ya, Anthony Robbins sebagai the number one motivator in the world, itu dibayar 1 jam, ya, 1 miliar. Iya. Dan memang seperti itu peran yang dibutuhkan. Kenapa? Karena dia mampu memberikan tadi energizer, ya kan? Bayangkan kalau sebuah komunitas, ya, sebuah wilayah membutuhkan motivasi yang besar untuk menciptakan sebuah gebrakan dan terobosan. Makanya mereka dihadirkan. Selama ini orang menganggap bahwa tidak perlu jika memang butuh motivator untuk mengarah menjadi lebih baik. Karena dianggap bahwa karena pernah saya dengar juga bahwa motivator yang paling terbaik bagi kehidupan ini adalah diri kita sendiri. Betul, harusnya. Iya, harusnya seperti itu. Internal motivation. Internal motivation. Nah, makanya banyak juga orang yang menganggap mensalahartikan daripada motivator itu. Tetapi tadi Bung Askar sudah menjelaskan bagaimana detail, bagaimana peranan motivator dalam kehidupan ini. Jangan lihat profesinya. Bukan. Cocok ya? Walaupun memang ada profesi perannya, itu, eksistensinya, yang perannya penting. Dan sebagainya, ternyata tadi bisa mengangkatlah berbagai macam persoalan yang ada dan bisa menghasilkan sebuah solusi. Betul. Sebenarnya Kakak, kalau menurut Bung Askar, apa yang menjadi tantangan motivator hari ini? Nah, tantangannya ada 5 kalau saya katakan. Ada 5. Ada 5. Ya. Jadi yang pertama, seorang motivator harus menjaga attitude-nya. Attitude. Sikap. Ya. Artinya dimanapun dia berada, dia harus mampu memberikan getaran motivasi yang dibutuhkan. Gitu. Karena kalau tidak, maka dia layaknya seperti masyarakat biasa aja. Gitu. Jadi attitude itu harus dijaga. Maksudnya banyak hari ini motivator tidak menjaga itu. Iya, kenapa? Karena dia mungkin hanya mengejar karena profesi. Karena profesinya. Profesi doang. Jadi dia bisa memberikan energi kalau dia dipasang di atas panggung. Tapi kalau di bawah panggung atau di belakang layar, dia tidak berfungsi seperti itu. Padahal jangan. Dimanapun Anda berada tetap. Dan banyak itu terjadi. Ada. Bukan banyak. Ada. Kita ambil satu contoh misalnya yang baru-baru ini heboh nih. Ya. Ada beberapa ada motivator ternama yang juga sudah tayang di podcastnya Om Deddy di Close the Door. Mungkin kita monitornya kan. Benar. Bernama apa gitu ya. Nggak enak saya sebut di sini. Yang kemudian asusila. Benar. Jadi itu problemnya. Akhirnya karena tidak menjaga attitude-nya. Motivator semua tercoreng. Ya, tapi itulah saya bilang oknum yang berbuat, kemudian kita akan mendapatkan imbasnya. Tapi saya katakan ini adalah pembelajaran buat kita semua para motivator. Begitu ya? Iya. Pembelajaran untuk kita menjaga attitude kita. Dan apakah itu bagian daripada mau dibilang masalah bisa jadi, mau dibilang ini memang krisis. Maksudnya begini, nggak sampai percaya saya Bung Askar. Seorang motivator lalu kemudian berbuat tidak sesuai dengan apa yang selama ini dia lakukan. Apalagi sampai bikin sekolah. Betul. Jadi itu yang namanya self crisis. Krisis dalam dirinya. Bagaimana kami publik, bagaimana kami ini masyarakat bisa melihat itu? Jadi maksudnya kan selama ini jangan kau lihat anunya profesinya. Jangan kau lihat lihat kok dirinya. Kan selama ini begitu juga. Contoh, ada bupati korupsi, ada gubernur korupsi. Bukan gubernurnya, tapi orangnya. Bagaimana publik bisa melihat bahwa itu bukan motivatornya, tetapi orangnya? Bagaimana cara kami bisa melihat itu? Jadi kita harus melihat dulu dari sudut pandang apa untuk melihat ini, ya kan? Kalau kita melihat dia menjadi sosok motivatornya,
pasti kita protes dong. Protes. Saya pun sebagai motivator pasti marah juga. Iya kan? Waktu muncul itu. Iya, apalagi saya memimpin motivator kan misalnya. Tapi kita coba melihat dari sisi lainnya. Gitu. Bahwa inilah gejala yang terjadi di masyarakat kita. Siapapun orangnya. Siapapun orangnya. Baik dia motivator, baik dia mungkin tokoh agama, bahkan mungkin tokoh publik ya. Bisa saja mengalami ini. Krisis dalam dirinya. Gitu. Dan ini yang perlu kita atasi bersama. Makanya kenapa saya berinisiatif membangun lembaga atau asosiasinya supaya kita bisa menjaga itu. Jangan sampai di antara kita ada yang sampai kepleset ya dan terlanjur masuk ke dunia yang tidak seharusnya seperti itu. Contoh kemarin ada motivator inisial MT yang tidak mengakui anaknya. Itu akhirnya juga. Tenggelam beliau. Itu juga jadi problem. Ya, memang berarti tidak. Memang maksud tadi yang pertama, tantangan yang pertama adalah attitude. Attitude-nya. Baik. Gitu, ya. Nah, setelah attitude, yang terpenting kedua adalah. Yang kedua, Ya, yang kedua kita masuk adalah skillnya. Skill, ya kan? Kita sebagai motivator tampil dan diundang di berbagai tempat, ya. Itu harus betul-betul meningkatkan skill kita. Ya, karena inilah menjadi alat yang bisa kita gunakan untuk menyampaikan konten-konten motivasi, konten-konten inspirasi kepada masyarakat. Nah, kalau skillnya kita high skill, wah itu luar biasa. Inilah yang dibutuhkan oleh publik. Yang ketika dia tampil, dia bisa memberikan yang saya maksud tadi, energi, dan kemudian bisa mengoptimizer achievement. Ya, pencapaian itu bisa diraih dari motivasi yang tinggi, ya kan? Tapi kalau tidak ada itu kan susah. Kemudian bisa memberikan solusi. Berbagai persoalan yang ada di sekitar kita dan itu membutuhkan skill. Salah satunya public speaking misalnya. Ya, cuma selain itu juga ada yang lain. Jadi skill-skill yang memang motivator harus punya kompetensi itu. Nah, gitu. Kemudian yang ketiga. Ya, jadi selain skill dia harus mempermantap dan terus mengupgrade knowledge-nya. Iya, pengetahuan dia. Ya, pengetahuan di berbagai hal yang sangat erat kepada pengembangan diri. Ya, terus terang saja, mungkin kalau orang bertanya tentang apa itu motivator ilmunya, saya bilang sebenarnya itu bisa natural, bisa juga tidak natural. Ya, salah satunya dia harus memahami tentang konsep manusia, ya, humanik. Kalau tidak, maka dia akan pasti hanya berbicara di area-area terbatas. Ya, karena kan kita motivator itu ada segmentasinya gitu ya. Ada bisnis. Ada juga masuk di parenting, ada di NLP, ada di hipnoterapi, ya berbagai macam segmen. Tapi semuanya membutuhkan knowledge yang kuat, pengetahuan yang dalam. Dan itu harus di-upgrade terus. Harus di-update. Iya. Gitu. Karena banyak juga motivator mungkin ya kakak ya yang tidak mengupdate ilmunya. Itu tantangan. Masih 5 tahun yang lalu. Benar, udah ketinggalan dia. Riolo. Coba persis itu. Yang keempat. Ya. Yang keempat, ini yang paling penting. Kita harus membutuhkan action. Jadi seorang motivator tidak cukup dia hanya berbicara di depan panggung, di depan publik, tidak cukup. Dia harus praktek. Melakukan apa yang dia sampaikan. Iya kan? Setelah dia berbicara menyampaikan konsep itu apakah dia jalankan atau tidak? Dia terapkan dalam kehidupannya atau tidak? Buat terobosan enggak? Inovasinya jalan enggak? Ada enggak prestasinya yang dia capai enggak? Kalau dia mampu melakukan hal-hal seperti itu, maka pastinya orang akan ikut. Iya kan? Karena dia action gitu. Berarti banyak juga motivator yang tidak action. Nah, itu jadi problem yang saya kecewa seperti itu. Karena dia hanya berpikir bagaimana bisa menyampaikan gagasan, tapi gagasan itu sendiri dia tidak praktekkan. Itu problem. Anda bicara bisnis, peningkatan omset, pencapaian profit, tapi tidak melakukan bisnis, nonsense. Seperti kalau saya bicara bisnis, ya kita melakukan bisnis. Bahkan saya mencoba untuk mengembangkan bisnis di berbagai area. Sekarang alhamdulillah juga kita lagi mengembangkan bisnis di masjid. Saya mengembangkan namanya Go Masjidpreneur Indonesia. Dan itu kita jalankan. Dan itu praktek, ya kan? Jadi bukan hanya motivasi yang bercuap-cuap doang. Oh, itu nggak cukup. Nggak cukup. Dan itu yang menjadi tantangannya dari teman-teman motivator. Betul. Itulah yang kita ya? dorong sekarang supaya actionnya bisa jalan. Nah, gitu. Yang terakhir. Yang terakhir, dan ini yang menjadi indikator. Namanya result, hasil. Ya, Anda memotivasi, Anda menginspirasi.
mengedukasi. Tapi apa hasilnya? Apa hasilnya? Iya kan? Apa yang kelihatan? Outputnya. Iya, outputnya apa gitu. Saya terus terang dari awal saya basicnya dai. Masya Allah. Saya dai, ya dai. Okay. Saya lulusan terbaik Al-Markas tahun 2000. Okay. Ya. Kemudian saya melihat kondisi masyarakat yang membutuhkan motivator. Saya akhirnya jatuh cinta kepada dunia motivasi. Ya. Dan di situ saya bilang masyarakat harus berubah, umat harus maju. Oke. Iya kan? Dan kalau tidak terjadi kemajuan dan perubahan, mohon maaf, untuk apa kita berdakwah? Untuk apa kita menginspirasi dan memotivasi masyarakat? Iya. Apakah kita hanya mau mendapatkan keuntungan dari mereka? Ya orang bilang dapat amplopnya saja. Jangan. Yang kita inginkan adalah sebuah transformasi perubahan yang di tengah-tengah masyarakat kita. Dari lingkungan terkecil sampai lingkungan yang terbesar. Dan itu yang kita harapkan. Jadi kalau tidak ada chance perubahan, maka untuk apa Anda ada di situ? Tidak ada gunanya, Pak. Anda lebih bagus mundur dan cari pekerjaan lain. Seperti itu. Berarti memang yang terakhir tadi itu menarik. Bagaimana resultnya? Bagaimana apa yang dijalankan dari seorang motivator atau orang yang memberikan motivasi itu memiliki hasil. Betul. Ada hasilnya, ada kelihatan. Ada achievement yang berarti diraih. Kelihatan dari personalnya. Personal. Maupun juga kelihatan dari apa yang dia. Siapa yang dia hadapi. Iya, siapa yang audiensnya. Benar. Terjadi perubahan. Iya, terjadi nggak perubahan. Betul. Apakah ada tools atau ada cara nggak untuk bisa mengukur itu bahwa ini sudah berhasil karena kita lihat daripada pencapaiannya maupun juga pencapaian peserta ataupun audiensnya. Iya. Bagaimana caranya mengukur itu, Kakak? Saya lagi-lagi selalu Kak fokus Kakak adalah bagaimana how. Saya bagaimana caranya gitu ngukur karena banyak pertanyaan yang ke saya itu semua mengarah ke how. Bagaimana Kak? Bagaimana Anda bisa dikatakan sebagai motivator sukses? Apakah karena satu banyak undangannya dikatakan sebagai motivator sukses? Anda dikatakan sukses karena Anda banyak cuannya? Anda dianggap sukses karena berdampak lingkungan atau apa indikatornya sehingga kita anggap bahwa sukses ini jadi motivator. Oke. Jadi yang terpenting itu ada dua hal. Ya. Jadi kita harus melihat ini proses transformasi. Oke. Gitu. Proses transformasi. Iya. Jadi transformasi yang Anda lakukan itu harus nampak. Oke. Ya kan? Baik secara moral maupun secara material. Yes. Ya kan? Sehingga orang bilang, wah luar biasa kalau Bro Rizal diundang ke misalnya di Mamuju misalnya. Mamuju ini tiba-tiba dalam waktu yang singkat 6 bulan ke depan itu terjadi transformasi yang pesat gitu. Maju, Pak. Ya kan? Nah, itu berarti berhasil ini Bro Rizal ini memberikan satu motivasi kepada mereka gitu. Berdampak. Kelihatan terjadi proses transformasi. Nah, itu yang dibutuhkan oleh masyarakat kita hari ini. Ya kan, kehadiran kita menciptakan sebuah transformasi. Nah, yang kedua, produksi. Ya kan? Problem kita Indonesia, produktivitas kita rendah. Dibandingkan dengan negara Singapura, Malaysia, apalagi Jepang, ya kan? Kita jauh tertinggal. Kenapa? Karena kita ini tidak terbiasa untuk melakukan sebuah proses produksi dalam kehidupan kita. Produktivitas kita tidak memperlihatkan hasil yang menggembirakan. Bayangkan seorang diajar di dalam sekolah, kurikulum, apakah dia harus produksi? Kan tidak. Ya kan? Dia diajar untuk menghafal. Menghafal pelajaran, ya kan? Padahal bukan itu inti kehidupan. Inti kehidupan adalah bertumbuh dan menghasilkan, Pak. Apalagi kalau Anda masuk di perusahaan. Anda tidak menghasilkan profit, get out. Iya kan? Anda di instansi pemerintahan saja, itu kan harus memperlihatkan produksi yang jelas. Anda bikin apa setiap hari datang jam 9, pulang jam 5? Apa yang Anda ciptakan? Nah, ini yang mau kita lihat. Dan produktivitas ini menjadi indikator sebuah negara bisa maju atau tidak, Pak. Indonesia hari ini, apakah negara maju? Belum. Masih negara berkembang. Kenapa? Karena produktivitasnya rendah. Itu masalahnya di mana itu, Coach? Iya, kembali ke SDM-nya. Ke SDM-nya. Ke SDM-nya. Maksudnya ini kan SDM ada. Iya. Orang ini banyak ini. Iya. Penduduk kita 270 juta. Betul. Tadi dikatakan produksinya. Iya.
Masalahnya di mana sehingga dia tidak bisa berproduksi? Salah satunya. Padahal dia hidup. Betul. Yang paling real kita lihat di pertanian. Ya, saya lama bermain di pertanian, bisnis pertanian ya. Kita jual pupuk ya, saya pernah keliling. Dan ternyata mereka itu memang selalu berpikir bagaimana hanya sekedar status quo. Atau berada di level yang nyaman saja, comfort zone kan. Produksi mereka begitu-begitu aja. Padahal ini produksi kan bisa ditingkatkan, bisa ditumbuhkan, bisa dikembangkan. Dan harusnya kita berpikir untuk menghasilkan sesuatu yang lebih baik lagi dan lebih banyak lagi. Secara kualitatif maupun secara kuantitatif. Nah ini yang harus didorong. Dan itulah butuhnya kita seorang sosok motivator yang bisa melakukan itu. Jadi mendorong ya. Mendorong. Tugas motivator adalah mendorong. Memberikan semangat dan sebagainya. Karena kadang-kadang memang kita lebih bersemangat kalau didorong oleh orang lain. Dan itu memang iya, dan memang ada dua. Jadi ada namanya motivation intrinsic. Itu dari dalam. Nah, itu tadi katakan self motivation ya. Tapi kita rata-rata apalagi orang Indonesia itu butuh dorongan dari luar. Extrinsic namanya. Extrinsic motivation. Jadi ketika kita jalan atau bergerak kemudian kita agak lunglai, agak loyo, agak lesu, kita butuh orang di dekat kita. Orang terdekat kita, pasangan kita, istri kita, suami kita, teman kita. Bertambah rasanya ya. Iya, pasti kan motivasi kita kalau orang-orang terdekat. Betul, karena manusia itu diasah oleh manusia itu sendiri. Iya. Manusia itu menjadi kuat dikuatkan oleh manusia yang lainnya. Makanya seorang nabi Rasulullah Muhammad SAW kan memberikan itu. Khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang terbaik, manusia yang paling bermanfaat kepada sesamanya. Dan memang begitulah. Seorang manusia itu harus memberikan suatu dampak, influence, pengaruh kepada yang lain. Iya kan? Sehingga terjadi suatu peningkatan, kemajuan, dan apapun yang kita inginkan bisa tercapai dengan itu. Gitu. Yang menarik ini karena kan dalam waktu dekat ini sebelum kita adakan podcast ini kan beberapa hari lagi ke depan kan Bung Askar ini akan mengadakan seminar. Betul. Dan bareng kita ya. Iya. Itu bisa juga bertanya. Kenapa kita mengundang saya di acara seminar Revolution Power? Self Revolution Power. Takut tak dengar itu namanya, Bung Askar. Oh begitu. Revolusi. Baru ada kata powernya lagi. Betul. Saya bilang mati. Siapa yang mau dijatuhkan ini? Ya kan? Itu pertanyaan dulu sebelum bicara tentang seminar. Karena momentum. Momentum. Kita ini kan sebenarnya baru sedikit keluar dari era pandemi. Iya. Orang bilang new normal ya. New normal. Dia butuh new spirit. Gitu. Dan spirit yang paling jelas itu adalah proses revolusi, bukan hanya evolusi, ya kan? Indonesia bisa merdeka karena revolusi. Tanpa revolusi Indonesia tidak akan mungkin merdeka. Nah sekarang kita kan sudah merdeka. Apalagi ingin kita raih sebenarnya setelah merdeka? Indonesia harus maju. Indonesia harus makmur. Dan harus melakukan revolusi. Tapi revolusi yang paling esensial, substansial adalah revolusi diri. Revolusi diri. Iya. Itu inti persoalannya. Tidak ada revolusi besar kalau tidak dimulai dari revolusi diri. Semua perubahan-perubahan besar yang terjadi di dunia ini dimulai dari seseorang yang merevolusi dirinya untuk dibaktikan kepada negerinya. Contoh-contoh kakak. Contoh revolusi diri itu kayak Bung Karno. Bahkan di sini ada Bung Hatta, ada Bung Syahrir, ada Bung Tomo ya. Di Indonesia ini ada 4 bung yang paling terkenal ya. Dan mereka ini adalah orang yang sangat getol untuk merevolusi dirinya. Gitu. Dia menggembleng dirinya. Dirinya dulu. Dia mengasah dirinya. Bung Karno itu punya guru banyak. Dia berguru kemana-mana termasuk Cakri Ormanioto. Ya. Begitu. Berarti merevolusi maksudnya ini adalah mengetahui potensi diri tak. Jadi ada 4 step. Iya. Jadi ada 4 step yang harus dipahami dalam self revolution ini. Ini jangan dibocorkan semua. Jangan dulu. Supaya dia nanti hadir di acara. Betul. Seminar Revolution Power. Tapi intinya bahwa kita harus mencoba untuk mengenali. Ya. Banyak orang yang belum kenali dirinya. Banyak, sangat banyak. Dan nanti di seminar itu, Anda akan langsung kenali. Harus. Itulah inti daripada self revolution. Itulah power. Inti daripada self revolution power. Iya, karena banyak orang yang tidak mengenal dirinya sampai detik ini.
Dan itu ada pembicaranya, iya. Ada pembicaranya kita, ya. Bung Askar sendiri, Betul. ada Putri Daka, ya. terus ada saya. Ada kita. Pertanyaanku itu tadi, sebelum terjawab Bung Askar. Ya. Kenapa saya? Ya, jadi begini. Padahal saya ini kan bukan motivator. Nah, menurut saya. Iya, tapi bagi orang lain juga ada motivator. Dianggap motivator. Saya kadang-kadang juga tiap hari tidak termotivasi saya. Itu butuh motivator juga. Butuh motivator juga. Iya kan? Butuh motivator. Itu kenapa kita undang saya kan? Iya. Ini kayaknya apakah Anda ingin menyiksa saya di situ? Tidak juga. Atau Anda ingin menghancurkan saya di situ? Tidak juga. Oh, tidak juga. Ya. Jadi harapan kita adalah menghadirkan Bro Rizal ini adalah Bung Rizal. Ya, Bung Rizal ya. Sekarang Sekarang jadi Bung Rizal. iya. Bung Rizal ini kita hadirkan sebenarnya untuk memberikan satu perspektif yang unik di situ. Oke. Ya kan? Setiap orang itu punya perspektif yang berbeda terhadap satu hal. Sepakat. Ya. Dan melakukan revolusi diri juga itu harus dikupas dari berbagai dimensi. Dari berbagai pandangan. Oke. Ya. Mungkin saja ini ya, dan saya yakin itu. Iya. Bung Rizal punya perspektif yang berbeda dengan saya, dengan Putri Daka. Dan itu yang dibutuhkan publik hari ini. Supaya mereka bisa terdapatkan booster mentalnya. Ush. Sekarang kan bukan hanya booster vaksin. Bukan hanya vaksin. Iya, tapi mental. Mental yang perlu dibooster. Yang jadi problem. Kita lihat fenomena sosial hari ini kan. Ada orang yang sampai bunuh diri. Iya. Loncat dari lantai 7. Padahal banyak uangnya. Padahal banyak uangnya. Apa yang jadi problem? Mentalnya. Mental. Lagi terblok dan lagi hancur. Iya kan? Jadi peserta yang cocok datang di sini adalah mereka-mereka yang itu tadi salah satunya. Salah satunya yang mengalami problem mental. Belum mengenal siapa dirinya. Mengalami goncangan kehidupan. Ingin meraih sesuatu yang lebih besar lagi. Ingin sukses, ingin hebat. Datang ke sini. Okay. Tapi saya disclaimer dulu, nice people ya. Jadi saya nanti bersama dengan Bung Askar dengan Kakak Putri Daka di acara seminar Self Revolution Power. Seminar Self Revolution Power itu saya bukan sebagai motivator. Saya adalah content creator. Betul. Jadi nanti jangan kita terlalu berekspektasi tinggi seperti saya, Kakak Rizal akan seperti Bung Askar enggak. Tapi saya juga mungkin akan mengekspos seperti apa selama ini history perjalanan itu sehingga saya merevolusi diri saya yang seperti sekarang. Betul. Dengan cara yang unik. Dengan cara yang unik. Yang berat ini cara yang unik ini kayak gimana? Makanya datang saja langsung. Betul. Di acara itu di tanggal 24 Juli, hari Minggu di Max One. Di Max One Hotel Max One Makassar. Nanti akan saya tulis di kolom deskripsi, description box mengenai Instagramnya juga beliau dan juga alamat kalau kita mau ikut langsung ya, menghubungi siapa dan sebagainya langsung saja di situ. Betul. Masih ada seatnya ya, masih ada kursinya. Masih ada tapi tinggal sedikit. Makanya langsung sangat terbatas. Sangat terbatas. Iya. Saya tahu mau sekali kita tapi sangat terbatas. Makanya manfaatkan waktu kita hari Minggu jangan sampai menjadi orang yang rugi. Betul sekali. Tidak hadir di acara itu. Cocok, betul. Luar biasa. Iya. Bung Askar, pertanyaan terakhir saya, kapan Anda akan berhenti jadi motivator? Pada momentum apa Anda akan berhenti dari profesi ini atau berhenti dari yang selama ini orang tahu bahwa Bung Askar adalah jenius motivator? Kapan Anda berhenti ketika momen apa? Saya mungkin tidak akan berhenti. Masa sih? Kalaupun saya berhenti, ketika saya dipanggil oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Oh begitu ya? Iya. Tapi kan semua orang ada masanya, semua masa ada orangnya. Betul. Bung Askar. Betul. Tapi maksudnya, ini adalah merupakan yang lain. Kalau saya bilang ingin memberikan, pasti saya akan berikan. Pasti akan berikan. Sekarang pun saya akan berikan. Iya kan? Tapi persoalannya, selama saya masih bisa memberikan motivasi buat masyarakat, maka itu saya lakukan sampai titik darah penghabisan. Menarik ini Bung Askar. Anda selama saya bisa. Tapi kalau Anda bisa, tapi tidak dibutuhkan. Itu bagaimana? Kebutuhan itu relatif. Kebutuhan itu relatif. Dan kebutuhan itu juga bisa tercipta dengan sendirinya ketika kita tetap eksis dalam kehidupan kita. Baik. Dan action dalam kehidupan motivator itu bukan hanya di panggung, tapi di panggung kehidupan. Di panggung kehidupan. Terakhir sekali ini Bung Askar. Terakhir sekali. Dan saya pasti yakin sekali Anda ketar-ketir menjawab pertanyaan saya ini. Dan pasti akan banyak tidak enak tak jawab pertanyaanku yang terakhir ini. Mau tahu guys? Nah, ini akan saya tanyakan terakhir ini. Bagian penutup juga Bung Askar. Apakah dalam dunia atau industri motivator itu juga saling bersaing antara motivator yang satu dengan yang lain?
Ada ton juga biasa cemburu-cemburunya. Ada ton juga biasa. Apa ton itu bunga sekarang dede gayaan. Betul. Apakah memang juga terjadi seperti itu? Anda tolong jawab dengan jujur. Iya. Dan itu harus. Dan itu harus. Dan itu terjadi. Iya. Saling bersaing itu. Sangat terjadi. Dan itu harus. Kenapa? Karena tanpa persaingan, tanpa kompetisi, maka Anda tidak akan terupgrade dan tidak terupdate. Itu mendorong Anda untuk melakukan sesuatu yang di luar normal. Gitu. Dan itulah yang terjadi memang. Iya. Dan itu sah-sah saja. Sah-sah saja. Tidak ada masalah. Tidak ada no problem. Iya. Tapi kalau ketemu di panggung senyum cipika-cipiki. Betul. Tapi di luar batin. Ya, tidak ada masalah. Dan tidak ada masalah karena itu bagian dari dinamika industri motivasi. Luar biasa. Terima kasih banyak Bung Askar. Semoga sukses terus. Ya, salam hebat. Salam hebat. Ya. Salam hebat. Ini saya sekarang bukan motivator saya tidak tahu istilah-istilah. Ya, kebetulan itu salam hebat adalah salam dari saya sendiri. Salam dari kita. Karena ada salam super, ada salam dahsyat, ada salam luar biasa. Kalau begitu, saya salam hebat. Salam hebat. Wow hebat. Wow hebat. Kalau dari saya, salamnya adalah saatnya bilang kamu kelas. Saatnya bilang kamu kelas.